Sukacita, sukacita. Yahoo! Joy. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Selaku cinta saya, kita ada semuanya, kita semuanya. Cinta kepadaku Yesus bisa Yesus disalib karena cinta dihapuskan cinta saya cinta Yesus disalib karena cinta saya dosa dihapuskan tanganku ke depan sambil menyanyikan puji Tuhan bersama-sama ke depan kakiku ke belakang kakiku ke depan bertepuk tangan puji Tuhan hentak pinggul digoyang goyang tangan melambai lambai puji Tuhan digoyang tangan melambai lambai puji tanganku ke belakang tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan kakiku ke depan kakiku ke belakang kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk joy sukacita menuju Tarik nafas dulu semuanya. Tarik nafas. No. Kita sukacita ya nih Kanor dengerin Kak Seren ya dalam sudah Kak Seren
untuk imanmu menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis jadikanku anak Tuhan yang manis. Menuruti firman jadikanku anak yang manis. Anak kan yang manis. Kok Bunda nggak lihat apa? Aku lihat Bunda tadi. Aku lihat Bunda. Halo, halo saya. Hitam semuanya. Hitam semua. Tuh, di sini tahu kan di sini tadi. Om Heru, GPT itu banyak kamu. Dengar suara biru? Ya, kita berdoa karena ternyata oke, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini belajar, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya hati kami diisi dengan firman Tuhan. Biar telinga kami mendengar dengan baik. Biar hati kami benar-benar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengar, kami mau melihat apa yang diajarkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Oh, luar biasa. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Jempol dulu ke depan. Ya. Oke. Kita merayakan Paskah hari ini. Kita mau mendengar Paskah itu apa sih? Aku belum tahu Paskah itu apa. Ya, Hari kebangkitan Tuhan. hari kebangkitan Tuhan Yesus.
biasa. Ceritanya bagaimana? Kan kita perlu tahu ceritanya. Kok bangkit? Kapan meninggalnya? Kapan Tuhan Yesus meninggal? Kok kebangkitan? Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ada yang menjawab. Tuhan Hari Yesus. Kita memperingati, kalau lihat di kalender itu, apa? Kematian Isa Al-Masih atau wafat Isa Al-Masih, begitu kan? Nah, itu hari Jumat. Jumat, terus habis Jumat apa ya? Sabtu, terus Minggu itu hari ini. Jadi Tuhan Yesus bangkit itu hari ketiga. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari ini adalah hari ketiga. Tuhan Yesus bangkit. Iya, Tuhan Yesus bangkit. Waktu hari Minggu pagi-pagi itu, apa yang terjadi? Nah, baca dulu firman Tuhannya. Nanti akan ditampilkan gambarnya. Sebentar ya. Om Heru baca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Dia masih di Galilea." Oke, kita sudah baca di Injil Lukas pasal 24. Sekarang kita lihat gambarnya. Ya, kita lihat gambarnya supaya adik-adik lebih jelas. Tadi waktu dibaca kita tidak punya seperti apa ya, kita nggak bisa berimajinasi. Seperti apa kuburnya, seperti apa itu perempuan-perempuan yang melayani. Guru. Ya, ini judulnya. Ya, ini dia judulnya. Yesus hidup. Dia telah bangkit. Luar biasa. Yesus hidup. Dia telah bangkit. Wah, ini judul firman Tuhan hari ini. Kita lanjutkan. Ini masih di hari Jumat. Hari Jumat itu Tuhan Yesus Jumat. memikul salib. Lihat gambarnya, Tuhan Yesus sedang lewat memikul salib. Nah, Tuhan Yesus lewat dulu. Ya. Tuhan Yesus sedang lewat, perhatikan. Tuhan Yesus sedang memikul salib. Nah, ini dia. Wah, Tuhan Yesus lewat sedang memikul salib. Ini dia lewat lagi. Tapi kali ini, waktu hari Jumat itu, Tuhan Yesus sudah nggak kuat memikul salibnya, sudah nggak kuat. Karena berat, dia nggak kuat. Aduh, sudah semalam-malaman dia berdarah-darah. Maka ada orang yang membantunya. Namanya Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Dia membantu Tuhan Yesus untuk memikul salibnya. Ini namanya Simon dari Kirene. Dia membantu Tuhan Yesus memikul salib. Berjalan menuju Golgota dengan memikul salib. Tuhan Yesus tidak kuat. Simon Kirene membantu Tuhan Yesus. Dia berjalan. Berat loh ya ini, karena berat. Tidak bisa cepat. Juga kalau memikul salib ya, itu berat.
Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan. Waktu disalibkan itu tubuhnya sudah banyak sekali lukanya. Kalau bagiannya terluka, apa yang keluar ya dari tubuhnya? Ada yang tahu nggak? Yang keluar itu darah. Kalau misalnya kita terluka, tubuh kita terluka, misalnya terbentur, terkena pisau, atau pasti keluar darahnya. Ini lebih tubuhnya Tuhan Yesus. Karena dipukul sampai lambungnya di sini nih, lambungnya ini. Lihat gambarnya, di lambungnya Tuhan Yesus juga berdarah karena ditusuk tombak. Dipaku atau tidak? Dipaku. Kalau kena paku berdarah juga, maka yang menetes adalah darah. Itu hari Jumat. Akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan, ya kan? Kemudian Jumat sudah kemudian hari Sabtu. Hari ketiga, hari Minggu, pagi-pagi benar. Kalau pagi-pagi, apa yang muncul biasanya? Lihat di gambar, pagi-pagi ada gambar apa di situ? Matahari. Mataharinya sudah terang atau masih redup-redup? Masih redup ya. Tapi sudah mulai muncul. Mataharinya sudah mulai muncul. Pagi-pagi benar. Pagi sekali. Kemudian pagi-pagi benar itu ada perempuan-perempuan, ada ibu-ibu yang mau pergi ke kubur. Ibu-ibu itu adalah Maria dari kota Magdala. Makanya dia disebut Maria Magdalena karena Maria ini berasal dari Magdala. Hanya disebut Maria Magdalena. Terkenal namanya. Hai, namamu siapa? Namaku Maria Magdalena. Karena waktu itu Maria ini berasal dari Magdala. Yang kedua ada lagi. Yang kedua ini namanya keren sekali, bagus namanya. Namanya Yohana. Siapa namanya adik-adik? Yohana. Yohana pakai baju warna biru. Iya, Yohana pakai baju warna biru. Yang kerudung kuning namanya Maria Magdalena terkenalnya, ya. Ada satu Maria lagi. Maria siapa ya? Yang pakai baju warna putih, lehernya ungu. Namanya Maria, Ibu Yakobus. Ibu. Iya, yang pakai kerudung kuning namanya Maria Magdalena. Yang pakai baju, yang pakai leher apa itu? Lehernya warna ungu itu Maria, ibunya Yakobus. Ada tiga sebenarnya itu ada teman-teman yang lain, tapi tidak disebutkan namanya ya teman-temannya yang lain karena banyak jadi tidak disebut satu persatu. Oke? Yang mereka lakukan, mereka sudah persiapkan, mereka sudah membeli rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa? Rempah-rempah itu hasil alam yang bisa dipakai untuk ini dia, untuk mengawetkan mayat supaya tidak bau, tidak. Makanya ada rempah-rempah. Ada apa saja itu di gambarnya rempah-rempah ini? Tanya sampai Om Heru nggak tahu apa saja ini ya. Ada banyak sekali rempah-rempahnya. Rempah-rempah ini dibawa untuk pergi ke kubur. Ya, sudah siap pergi? Sudah siap atau belum? Maria, sudah siap pergi?
Sudah, ayo kita pergi ke kubur Yesus. Maka mereka pergi. Di kuburnya Yesus. Kuburnya dari batu yang digali. Batu yang besar, kemudian dibak. Batunya dari apa? Pintunya juga dari besi. Salah. Pintunya dari batu juga. Pintunya besar sekali. Yohana dan Maria ibu Yakobus mereka berjalan pagi-pagi dengan cepat, berjalan semangat membawa rempah-rempah. Dan akhirnya mereka sampai di kubur itu. Kita kaget. Hah? Pintu kubur itu batunya sudah terguling. Waktu mereka kaget, maka turunlah dari surga atau dari langit malaikat Tuhan. Ada 2 malaikat, satu yang kedua juga turun. Nah, ada 2 malaikat. Kata kepada mereka, kata-kata malaikat, Maria, Yohana, dan kamu semua, kamu mencari apa? Kamu cari Yesus sudah bangkit dan tidak ada di sini. Dan Tuhan sudah pernah bilang sama kalian, hari ketiga aku akan bangkit. Benar kan? Dan kata-kata Tuhan Yesus itu terjadi. Akhirnya Maria ini takut sambil akhirnya dia cepat-cepat pergi menceritakan kepada teman-temannya yang lain. Wah, siapa teman-temannya? Ya murid-muridnya. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Murid-murid. Oke, sebentar Murid-murid Tuhan. Sementara ditutup dulu. Om Heru mau mengingatkan. Oke, Om Heru mau tanya. Adik-adik masih ingatkah nama murid-murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa mau jawab? Siapa saja yang muridnya? Yohanes. Ya, Yohanes. Terus siapa lagi ya? Nyanyinya masih ada. Coba diingatkan dulu. Boleh ya? Om Heru minta izin kita nyanyi dulu. Om Heru. Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, Simon Petrus, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12. Oke, jadi muridnya ada 12, tapi sayang ada satu yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang menjual Tuhan Yesus. Namanya Yudas. Dia jahat, yang menjual Tuhan Yesus. Dia mati. Oke, Maria, lanjutkan tadi ya ceritanya. Kakinya nggak boleh gitu. Ya jalan cepat-cepat
Aku akan kepada teman-teman yang lain. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan teman-temannya. Mereka akhirnya sampai kepada teman-temannya. Oke. Sebentar. Maria sudah sampai. Yakobus, Yohanes, aku tadi ke kubur. Tapi kamu tahu nggak? Batunya sudah terguling, pintunya sudah terbuka. Dan Tuhan Yesus tidak ada di sana. Aku tahu. Tapi ada 2 malaikat. Mereka bicara sama aku. Malaikat itu bilang begini. Tuhan Yesus nggak ada di sini. Dia sudah bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah pernah bilang, hari ketiga dia akan bangkit. Ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Maka yang namanya Petrus, dia bangun, kemudian berlari. Petrusnya berlari. Terus Dia berlari. Wah, luar biasa Petrus berlari. Tapi ada juga murid yang namanya Yohanes. Yang namanya Yohanes yang pendiam. Larinya lebih cepat lagi. Menyusul siapa? Menyusul Petrus. Kira-kira siapa yang lebih sampai duluan ya? Petrus ataukah Yohanes? Siapa yang sampai duluan? Petrus yang pertama. Tapi Yohanes larinya ngebut. Dia ngebut sekali, larinya cepat sekali. Iya, ternyata yang sampai di kubur duluan adalah Yohanes. Wah. Yang sampai duluan adalah Yohanes. Kelihatan gambarnya Yohanes sampai kubur duluan, yang pakai baju warna coklat itu Yohanes. Setelah Yohanes baru sampai, kalah cepat dia larinya. Kan? Petrusnya akhirnya dengan capek dia Petrus, benar ternyata kuburnya Tuhan Yesus sudah kosong. Tidak ada. Petrusnya, apa yang terjadi ini? Apa mayatnya Tuhan Yesus dicuri? Kan waktu itu Tuhan Yesus sudah bilang, hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Hari ketiga. Ketiga, betul. Hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Wah, Yohanes. Hari ketiga. Dan Petrus masih bingung. Gimana ini? Bagaimana ini? Bangkok sakit. Tuhan Yesus nggak ada. Iya. Wah. Mereka akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia dengan murid-muridnya. Perhatikan tangannya Tuhan Yesus. Wah, dia mengajak kita untuk mengikut Tuhan. Kita mau belajar percaya perkataan Tuhan yang dikatakan hidup. Tuhan sudah bilang hari ketiga aku akan bangkit. Yesus sudah bangkit menjadi juru selamat manusia. Tuhan Yesus dikalahkan, ya, manusia sudah dikalahkan. Yesus kok disalib itu kena apa ya? Kok sampai disalib berdarah-darah? Mengapa Tuhan Yesus disalib? Dosa. Menebus dosa.
Ditutup dulu. Menebus Tuhan dosa. Yesus disalib menebus dosa. Dosanya siapa, adik-adik? Yang dibawa Tuhan Yesus menggantikan dosanya siapa sih? Ada yang tahu? Dosa manusia. Manusia. Ya, Heru juga manusia. Berarti dosanya Heru juga ikut dibawa Tuhan Yesus. Dosanya siapa saja? Ada Nikanor, ada Nathan, ada Kensi, Yohanes, Helena, Satya, Deborah, ada siapa lagi ya? Oh, Pio, Sasa, Bella, Areta, Ivon, ada Wira, ada Tante Lydia, ada Kea dan Sena, ada El, ada Josephine. Wah, dosa kita sudah digantikan. Dosa kan harus dihukum, ya kan? Kejahatan, kesalahan itu dosa, harus dihukum. Harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan kita sayang. Tuhan menggantikan kita supaya kita menjadi selamat. Nah, makanya Tuhan Yesus disalibkan. Tidak kalah hari ketika Tuhan Yesus dia hidup, karena dia Tuhan Yesus ngomong sama adik-adik, dosamu sudah aku gantikan. Sekarang kamu percayalah kepadaku dan ikut aku. Ikut seperti apa? Seperti domba. Ikut gembalanya. Coba perhatikan gambar ini, ya. Perhatikan di gambarnya, Tuhan Yesus menjadi gembala kita. Perhatikan, Tuhan Yesus adalah gembala dan kita domba-dombanya, ya kan? Wah, kok kayak bersih ya, domba. Banyak itu kita, Titus, Kak Seren, Kak Jesi, siapa lagi ya? Mama Ani, Pak Edi, semua itu sama. Kita mengikut Tuhan Yesus seperti domba, mengikuti gembalanya. Jadi jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Wah, kita mengikuti Tuhan Yesus. Gembala hanya gembala ya, kita mendengar suaranya dan mentaati perkataan Tuhan Yesus, ya. Kita semua menjadi seperti mengikuti gembala. Oke. Ini firman Tuhan hari ini, pasca kita hari ini, kita sudah dengar cerita tadi. Di hari Jumat itu, Tuhan Yesus memikul salibnya sampai tidak kuat. Kemudian ada yang bantu. Namanya Simon, orang Kirene, dibantu. Kemudian di hari itu, saudari, Tuhan Yesus disalibkan. Ada darah yang menetes. Ada lambung yang ditusuk pakai tombak, ada tangan yang dipaku di kayu salib. Keluarlah darahnya. Ya kan? Untuk menggantikan kita. Kemudian dikubur dan hari ketiga Tuhan Yesus bangkit seperti yang dikatakannya. Ya, ceritanya hari ini. Oke, kita berdoa dulu. Adik-adik, ayo kita tutup mata, kita berdoa dulu. Kita mau merenungkan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menang atas kematian, menang atas maut. Hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ini anak-anakmu
mau percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kami mau taat mengikuti Engkau. Berkati kami, jadikan kami anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikan. Itu cerita hari ini tentang Paskah. Ya kan? Cerita hari ini tentang Paskah. Terus cerita itu apa sih manfaatnya untuk anak-anak? Ada. Tadi kan Om Heru sudah bilang. Perkataannya Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Tuhan Yesus tidak bohong. Dia bilang waktu masih hidup, hari ketiga akan bangkit dan terjadi. Dia hari ketiga. Oke, kita sudah 1 jam. Tak apa-apa, kita sudah 20 menit. Om Heru ya. Sekarang Om Heru mau mengingatkan adik-adik. Om Heru mau tanya, karena ini apa sih yang jawab paling banyak, paling memperhatikan cerita hari ini? Itu tandanya anak yang mendengar dengan baik, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, oke. Silahkan dibuka mic-nya, nggak apa-apa dibuka mic-nya. Nanti Om Titus akan membantu Om Heru. Siapa sih yang pertama kali menjawab? Bisa apa ya? Langsung atau angkat tangan dulu ya enaknya? Dulu. Oh, di-mute dulu ya. Ya, oke. Om Heru mau tanya, dengarkan pertanyaannya ya. Dengarkan baik-baik. Di hari Jumat itu Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Kemudian salib yang berat itu sudah tidak bisa dipikul lagi karena Tuhan Yesus capek. Kemudian ada orang yang menggantikan mikul salib. Masih ingat nggak tadi? Namanya siapa? Angkat tangan dulu. Ya, yang angkat tangan duluan. Cerita tadi. Oh, itu ada yang angkat tangan. Ada siapa? Yuk angkat tangan juga. Oh, Elang juga angkat tangan. Pertanyaannya diulang. Siapa nama orang yang menggantikan memikul salib pada waktu Tuhan Yesus sampai nggak kuat pikul salib? Oke, silakan. Simon. 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 Ini. Terus tadi yang jawab. Oh, Pio sama Sasya ya. Pio yang jawab. Terima kasih Pio. Tuhan memberkati. Dicatat ya Mbak Seren, Pio. Nanti yang paling banyak dapat sesuatu yang istimewa. Sip. Dibantu Simon dari Kirene sampai akhirnya Tuhan Yesus disebutkan. Pertanyaannya untuk anak-anak bisa angkat tangan ya. Perhatikan pertanyaannya. Apa yang menetes keluar dari tubuh Tuhan Yesus yang terluka? Wah, mudah ini. Darah. Oke, terima kasih Bensa duluan ya. Oke, apa Mas Bensa bisa diulang jawabannya? Darah. Itu darahnya. Darahnya banyak yang keluar. Kalau begitu, darahnya sudah banyak keluar, Tuhan Yesus akhirnya menyerahkan diri dan meninggal. Kalau meninggal, kemudian diapakan kalau sudah meninggal? Dikubur. Betul, dikubur. Ini pertanyaannya sekarang. Jadi pertama yang jawabnya sekarang untuk anak-anak kelas kanak-kanak seperti Nikano, Satya, siapa lagi ya? Ketaro, Eci, itu yang kanak-kanak. Pio sama Sasa. Oke, Mira, jawab ya. Ini untuk yang kelas kanak-kanak. Tubuhnya Tuhan Yesus itu di kayu atau batu?
Siapa yang mau jawab? Wira. Oke, Elang duluan, Elang. Ya, tunggu Wira, sabar Wira. Elang, silahkan dijawab. Tuhan Yesus itu dari batu, kayu, atau besi? Ayo. Wira, kita pindah ke Wira. Halo Wira, perhatikan pertanyaannya. Kubur Tuhan Yesus tadi, yang besar tadi, itu terbuat dari sesuatu yang keras. Batu. Ayo Wira, dengar suara. Iya, kuburnya dari batu. Kelas kanak-kanak ya, itu untuk kelas kanak-kanak. Kelas Pratama. Kakak yang dapat. Oke, kelas Pratama ada Helena, Bensa, kemudian Ivon, Anes, terus Rafael, Bella, Areta. Siap-siap ya. Karena siap-siap, perhatikan pertanyaannya begini. Ada perempuan-perempuan yang mau pergi ke kubur. Siapa sih nama ibu-ibu tadi yang mau pergi ke kubur? Ayo, siapa yang mau jawab? Satu saja. Siapa yang mau jawab? Ya, angkat tangan. Oke. Supaya Om Heru tahu, nanti diberi kesempatan. Ini kelas pertama, kamu kan kanak-kanak. Oke, kelas Pratama, silakan angkat tangan. Oke, Bensa. Silakan Bensa. Siapa namanya? Yohana. Sama Maria. Maria. Oke, satu persatu. Om Heru coba tanya Kana. Siapa namanya lagi selain Yohana? Maria. Maria siapa? Kan ada dua Marianya. Ingat nggak? Marianya ada dua loh tadi. Maria Magdalena. Betul. Terima kasih. Kelas Pratama. Sekarang untuk kelas Pratama dan kelas anak-anak, siapa yang duluan jawab? Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Lihat siapa yang angkat tangan duluan. Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan teman-temannya, mereka mempersiapkan titik-titik. Mereka mempersiapkan apa ya yang mau dibawa ke kubur? Tadi itu ada benda-benda seperti benda. Namanya apa ya? Ayo. Yohanes, silahkan Yohanes. Rempah-rempah. Oke, terima kasih Yohanes. Betul. Rempah-rempah. Dibawa oleh ibu-ibu itu untuk pergi ke kubur. Kemudian mereka berangkat. Wah, pagi-pagi benar. Pergi ke kubur. Mereka kaget. Ternyata di kubur itu, pintu kubur itu batunya sudah terguling. Ya, dua orang di situ. Bilang sama mereka, siapakah dua orang itu? Ada yang bisa jawab? Maria Magdalena. Lalu dua orang yang bertemu dengan Maria dan teman-temannya di pintu kubur tadi. Ayo. Silakan Jesse. Malaikat, betul Jesse. Wah,
ada dua malaikat bilang sama Maria dan teman-temannya, Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Iya kan? Yesus sudah bangkit. Nah, sudah bangkit, dia tidak ada di kubur itu. Dan apa yang dilakukan Maria? Dia pergi kepada teman-temannya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Kalau obatnya. Ada dua orang yang sedang berlari. Ada yang berlari. Namanya yang lari tadi namanya siapa? Oke, Rafael. Bisa diulang, Rafael? Jawabannya siapa yang lari duluan tadi? Petrus lari duluan. Kemudian ada yang menyusul juga. Cepat. Namanya siapa? Apa, Om? Bensa. Bisa diulang? Jawabannya? Yohanes. Larinya ngebut ya. Yang larinya cepat sekali. Cepat larinya, yang sampai duluan Yohanes, sampai di kubur itu duluan. Oke. Pertanyaannya begini. Yang paling mudah sekali pertanyaannya. Oke, tunggu Wira, sabar dulu. Apa sih Om sampai baru bingung lu jadinya? Sebentar. Ini Tuhan Yesus waktu pernah bilang bahwa hari ketiga akan bangkit. Tuhan Yesus bangkit itu pada waktu pagi-pagi benar, ya kan? Pagi-pagi benar. Sekarang kita memperingati Paskah. Pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus sekarang sudah bangkit, kemudian sudah menebus kita, nah, sekarang anak-anak harus belajar untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan Yesus itu seperti yang bawa domba tadi. Jadi apa Tuhan Yesusnya? Ada yang bisa jawab? Gembala. Oke, terima kasih Mira. Perhatikan Mira. Diulang jawabannya. Tuhan Yesus menjadi apa ya tadi ya? Gembala. Oke, satu kali saja supaya jelas ya. Yang lainnya bisa tenang. Mira jawab gembala. Betulkah gembala? Tuhan juga jadi selamat. Menjadi gembala kita. Dan anak-anak ini menjadi apanya? Untuk poin yang paling besar, siapa yang berani bercerita tentang cerita hari ini? Coba siapa yang bisa menceritakan cerita hari ini? Ada yang mau? Angkat tangan yang mau? Ada nggak yang mau cerita? Ceritanya hari ini apa sih? Bercerita. Disalib. Yesus disalib. Yesus disalib. Ceritanya bagaimana? Coba ceritakan. Ayo, Helena. Ceritakan yang kamu lihat tadi. Silahkan diceritakan. Yesus disalib. Oh iya, Nathan, Tuhan Yesus disalib. Nathan dulu kalau gitu. Ceritanya gimana Nathan tadi? Yesus disalib. Yesus disalib. Terus ada siapa saja tadi? Ada Maria Magdalena, ada Yohana. Mereka pagi-pagi benar membawa rempah-rempah pergi ke kubur. Maksudnya mirip begitu. Cerita yang tadi supaya ingat kembali ya cerita firman Tuhan. Nah, berapa anak itu Mbak Seren yang jawab? 8. Beda-beda kan, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Yang paling banyak. Oke, tadi yang paling
banyak jawabannya itu bensa. Berapa kali? Dua kali atau tiga kali tadi bensa. Oke, terima kasih Mas Bensa. Boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan juga ingat apa yang diceritakan hari ini. Oke, adik-adik, kita mau taat ya. Taat kepada Tuhan. Mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Oh, yang mau menjadi anak Tuhan yang baik, coba diangkat jempolnya. Saya mau. Oke, Kenzi, Nathan, Ivon, wah, Nikanor. Saya mau. Puji Tuhan. Om, ini ada telurnya nggak ada telur. Ya, kita sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Cerita hari ini diingat baik-baik. Apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tadi gambar warna biru yang pertama kali muncul. Itu judulnya firman Tuhan. Siapa yang ingat judulnya hari ini? Ayo silakan, siapa yang ingat judulnya hari ini? Yang digambar warna biru tadi. Mau jawab? Jesse? Ingat gak judulnya hari ini apa? Yang warna biru tadi. Coba Om, sebentar saja. Supaya anak-anak ada ingatan yang muncul. Ya. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya. Sudah Om, tutup. Yesus dia telah bangkit. Yang jawab ya. Nathan. Oke, silakan. Apa Nathan judulnya? Masih di bawah mama. Di bawah mama handphonenya. Oh, tadi siapa yang jawab? Bensa atau siapa tadi yang ngomong tadi ya? Bensa. Apa Ben? Judulnya Ben? Yesus telah bangkit. Dia telah bangkit. Betul ya. Itu judulnya hari ini. Puji Tuhan. Oke, Om Beru akan yel-yel satu kali. Anak-anak juga ikut ya, yang semangat. Kita merayakan Paskah, Yesus sudah bangkit, kita menang, kita harus bersemangat. Joy. Oke, itu bendanya sudah siap. Sekarang suaranya anak-anak yang kenceng. Ya, yang kenceng coba. Sudah siap? Buka dulu semua. Ada sukacita. Kita. Ya. Selesai firman Tuhan hari ini. Kita tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa, lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Kemudian akan tunggu sampai semuanya bisa tenang, mendengar dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar, kami percaya apa yang Tuhan firmankan akan terjadi. Kami percaya Tuhan sudah menggantikan kami, Tuhan sudah mengambil dosa kami dan menjadikan hidup kami berharga. Berkati kami anak-anak-Mu supaya kami bertumbuh sehat, bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau percaya seperti murid-murid-Mu sudah percaya. Kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus, kami mau hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Selamat siang. Foto dulu ya. Silakan dibuka videonya, dibuka dulu, kita foto dulu. Foto dulu nih. Foto Ya. dulu. Ayo kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi ganti, gayanya diganti. Satya berhenti. Ayo diam, foto dulu, senyum. Sudah siap? 1, 2, 3. Senyum lagi. Oh iya, oke ya, sama Sena nggak kelihatan ya, ditutup. Oke, masih mau foto lagi? Oke, sudah siap foto? Sudah siap? Oh tidur. Ayo kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Ya, Tuhan memberkati.